dan Jemaat Gemim Kalvari Malalayang 1 sampai dengan hari ini masih tetap bersinergi dengan pemerintah dalam melaksanakan protap sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Tuhan memberkati. All crew stand by. Launching dalam 3, 2, 1. Oke. Shalom, damai di hati. Pertama-tama patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita boleh lagi diberikan waktu dan kesempatan untuk boleh membentuk persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan dalam ibadah wanita kaum ibu tingkat jemaat. Dan patutlah kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita boleh lagi diperkenankan untuk beribadah bersama-sama walaupun melalui YouTube. Dan kita bersyukur kita semua boleh disehatkan untuk mengikuti ibadah saat ini. Dan kita akan memuliakan ibadah saat ini yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Trevi Kando, Master Teologia. Namun sebelum itu kita akan masuk dalam persiapan. Saya mengundang semua ibu-ibu untuk berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian
Mars Wanita Kaum Ibu. Hai wanita gereja, nyatakanlah sekarang hidupmu adalah berkat Tuhan. Sesungguhnya Yesus pusat hidup kita, kasih-Nya sangat indah. Pergilah sampaikan berita keselamatan di mana kita berada. Jangan takut, jangan gentar, karena Kristus Tuhan selalu sertamu. Bagaikan domba di tengah serigala, hendaklah hatimu tulus dan perkasa. Bersungguh-sungguh dalam tugasmu, bersungguh-sungguh ikut Kristus Tuhan kita, di sini dan di mana-mana. Banyaklah jiwa di seberang yang mengerang, yang nantikan uluran tangan kasih-Mu. Tugas yang indah, suci dan mulia, mencari jiwa yang sesat di kegelapan, demi kemuliaan nama Tuhan. Besar kemuliaan Tuhan yang melampaui segala akal, memanggil kita, wanita kaum ibu Jemaat Gemim Kalvari Malalayang 1, untuk beribadah kepada Dia dalam roh dan kebenaran. Dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran untuk bersekutu, memuji dan membesarkan nama-Nya. Tuhan Yesus berfirman, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Kita menyanyi klik nomor 122, Kasih dari Sorga. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah persekutuan wanita kaum ibu Jemaat Gemim Kalvari Malalayang 1 pada saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus,
ketiga yang esa. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian sekarang dan selamanya. Amin. Kita menyanyi NNBT nomor 1 bait yang pertama, pujilah Dia, pujilah Dia. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, Penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita, Dia hapus dosa kita, mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan sampai saat ini, kita tidak pernah luput dari dosa, baik itu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 mengingatkan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kepada-Nya. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau memberikan waktu dan kesempatan bagi kami sebagai wanita kaum ibu Jemaat Gemim Kalvari Malalayang 1 boleh berada dalam satu persekutuan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sungguh menyadari Tuhan bahwa kami tidak pernah luput dari dosa. Ampunilah kami ya Tuhan Allah, kalau kami seringkali mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri kami sendiri ketika menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan di tengah keluarga, jemaat, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai wanita kaum ibu, ampunilah kami kalau kami melalaikan berbagai tanggung jawab kami, kehidupan kami, baik itu dalam perkataan maupun perbuatan, tidak menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan Allah, kalau kami seringkali tidak taat dan setia untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, hanya kepadamu kami membawa pengakuan ini. Berkenanlah kiranya Engkau mengampuni kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bermohon kepadamu. Amin. Mari kita menyanyi bersama-sama klik nomor 348, Bertobatlah.
Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan mau mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus mengaku dosanya di hadapan Allah. Mazmur 32 ayat 1 dan 2a berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Kita menyanyi NNBT nomor 43 bait yang pertama, Pujilah Allah semesta alam. Pujilah Allah semesta alam yang maha kaya dan mulia. Segenap bumi angkatlah kidung, Sang Raja sorga telah datanglah. Ya beri berkat melimpah ruah, tak kekurangan anugerah. Ku puji Tuhan sumber hidupku, damai sentosa selamanya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh lagi dipertemukan dalam satu persekutuan ibadah wanita kaum ibu Jemaat Gemim Kalvari Malalayang 1. Dalam kesempatan ini Tuhan, bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam perjalanan kehidupan kami setiap hari. Oleh karena itu, biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus membimbing kami, supaya kami bisa mengerti dan memahami kehendak Tuhan, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Allah, karena kami sedia untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Perjanjian Baru, yaitu dari kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 yang berkata demikian. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka
dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih
Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan, Kepala Gereja yaitu Yesus Kristus, yang sudah memberikan waktu, memberikan kesempatan kepada kita wanita kaum ibu Jemaat Gemim Kalvari Malalayang 1, di mana kita boleh beribadah bersama di bulan Agustus ini. Saudara-saudara, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, kita masih dalam suasana merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai di usia 75 tahun bangsa dan negara kita masih dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Meskipun saat ini kita semua diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, di antaranya pandemi COVID-19. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kemerdekaan yang kita raih tentu saudara-saudara tidak mudah, karena begitu banyak pengorbanan yang sudah dilakukan oleh para pahlawan. Saudara-saudara, ada ungkapan yang mengatakan bahwa untuk memperoleh kemenangan, saudara-saudara, memang mudah, tetapi saudara-saudara, mempertahankan kemenangan itu yang tidak mudah, sulit, ya, mempertahankan kemenangan. Sama juga dengan bangsa negara kita, mempertahankan kemerdekaan itu bukan perkara yang mudah, tetapi penuh dengan berbagai pergumulan, penuh dengan berbagai tantangan, dan itulah yang saat ini sedang kita hadapi sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Nah, saudara-saudara, tantangan bukan hanya dihadapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga dihadapi oleh gereja ketika menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan, yaitu memberitakan Injil supaya nama Tuhan Yesus dipuji dan dimuliakan. Saudara-saudara, pembacaan kita pada saat ini menceritakan bagaimana tantangan dan pergumulan yang dihadapi oleh para rasul, khususnya Paulus dan Silas, ketika mereka memberitakan Injil di kota Tesalonika. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tantangan-tantangan yang mereka hadapi, saudara-saudara, terutama tantangan dari orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi yang tidak mau menerima kebenaran bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias. Dalam pembacaan ini, saudara-saudara, kita melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Mereka menerangkan kepada orang-orang Yahudi di sinagog, tempat beribadah orang Yahudi, 3 hari Sabat berturut-turut Paulus dan Silas mau menunjukkan dan membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Tetapi saudara-saudara, orang-orang Yahudi ini memang tidak menerima keberadaan Yesus sebagai Mesias. Sebab pemahaman orang-orang Yahudi tentang Mesias itu sangat bertolak belakang dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci, ya.
yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Menurut pemahaman orang Yahudi, Mesias itu harus lahir dari keluarga yang terpandang. Mesias itu harus memiliki kekuatan politik, memiliki kekuatan militer. Mesias itu tidak pernah menderita, apalagi mati. Dan inilah saudara-saudara yang terjadi. Mereka tidak bisa menerima Yesus sebagai Mesias karena Yesus dalam keberadaannya sangat bertolak belakang dengan pemahaman mereka. Karena itu saudara-saudara, meskipun 3 hari Sabat berturut-turut Paulus dan Silas menerangkan, orang-orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Ini tantangan bagi Paulus dan Silas. Kemudian saudara-saudara, tantangan yang berikut adalah orang-orang Yahudi yang iri hati. Jadi bukan hanya keras kepala, bukan hanya tegar tengkuk, tetapi iri hati juga ada di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mulai merencanakan hal-hal yang tidak baik kepada para rasul. Mereka memfitnah para rasul. Kata mereka bahwa para rasul mengagungkan seorang raja yang bertentangan dengan ketetapan yang sudah dikeluarkan oleh kaisar. Dan juga mereka mengacaukan kota di Tesalonika, sehingga pada ujung-ujungnya para rasul yang akan dipersalahkan. Nah, inilah saudara-saudara tantangan iri hati dari orang-orang Yahudi. Nah, saudara-saudara yang kekasih, bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Paulus dan Silas ketika mereka menghadapi tantangan-tantangan ini, saudara-saudara? Apakah mereka mundur dari tantangan-tantangan ini? Saudara-saudara, dari pembacaan ini kita melihat bahkan dari pengalaman-pengalaman pelayanan dari Paulus dan para rasul yang lain, mereka tidak pernah mundur. Meskipun resiko besar diperhadapkan kepada mereka, tetapi mereka tetap maju, mereka tetap memberitakan Injil, menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Nah, saudara-saudara, dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, maka Paulus dan Silas bisa menjalankan tugas dan pelayanan. Meskipun saudara-saudara, banyak tantangan pergumulan yang terjadi dalam pelayanan mereka. Saudara-saudara, Paulus dan Silas bukan hanya mendapat penolakan dari orang-orang Yahudi, tetapi satu sukacita bagi mereka. Karena ketika mereka memberitakan Injil, masih ada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias. Ya, di sini dikatakan saudara-saudara, ada orang-orang Yahudi, beberapa orang Yahudi, kemudian juga ada orang-orang Yunani, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara-saudara, keyakinan mereka ini yang percaya Yesus sebagai Mesias itu lahir karena kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja lewat pemberitaan Injil, Roh Kudus yang bekerja di dalam hati mereka, sehingga mereka menerima Yesus Kristus sebagai Mesias. Ini satu sukacita, ya, bagi para rasul, terutama bagi Paulus dan Silas. Ternyata usaha dan upaya pelayanan mereka itu tidak menjadi sia-sia. Dan kita juga melihat bagaimana peranan Roh Kudus bekerja, sehingga Paulus dan Silas boleh terlepas dari upaya-upaya yang tidak baik dari orang-orang Yahudi untuk menahan mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman Paulus dan Silas ini, saudara-saudara, yang diceritakan dari bagian firman Tuhan ini, memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Terutama saudara-saudara dalam pekerjaan pelayanan
yang Tuhan percayakan kepada kita di zaman sekarang ini. Kita menghadapi tantangan-tantangan, saudara-saudara. Tantangan pelayanan itu yaitu berasal dari dalam, tetapi juga tantangan itu berasal dari luar, saudara-saudara. Apalagi saudara-saudara di saat-saat sekarang ini, di seluruh dunia, di Indonesia, di daerah kita, bahkan dalam persekutuan jemaat, kita menghadapi tantangan yaitu pandemi COVID-19. Bagaimana cara kita untuk menjalankan tugas dan pelayanan di tengah-tengah situasi seperti ini? Karena saudara-saudara, pelayanan atau pekabaran Injil itu tidak boleh berhenti karena pandemi COVID-19. Pelayanan atau pekabaran Injil itu harus terus berjalan, meskipun ada tantangan, pergumulan, dan persoalan yang kita hadapi. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita butuh hikmat daripada Tuhan. Bagaimana cara kita menjalankan pekerjaan pelayanan ini. Dan hikmat dari Tuhan itu hanya dapat kita dapat lewat tuntunan kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Saudara-saudara, kita juga harus memiliki semangat memberitakan Injil, semangat menjalankan tugas pelayanan. Kita juga harus memiliki kesabaran, sebab kesabaran, saudara-saudara, penting sekali. Seperti yang terjadi kepada Paulus dan Silas, menghadapi orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang tegar tengkuk, tetapi dengan penuh kesabaran berulang-ulang mereka memberikan penjelasan, menerangkan ya tentang Yesus yang adalah Mesias. Itu juga, saudara-saudara, yang harus kita lakukan di dalam tugas pekerjaan pelayanan. Jangan bosan-bosan untuk memberitakan Injil. Jangan bosan-bosan untuk menasihati orang-orang yang kita layani. Jangan bosan-bosan untuk mengajak anggota jemaat, mengajak wanita kaum ibu untuk beribadah kepada Tuhan. Sebab itulah yang harus kita lakukan sebagai pelayan-pelayan, sebagai orang-orang yang percaya. Saudara-saudara, pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita adalah pekerjaan pelayanan yang Tuhan berikan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan pasti akan menolong kita. Ya, Tuhan pasti akan menuntun kita. Pergumulan, persoalan boleh terjadi dalam pekerjaan pelayanan, tetapi kita akan diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengatasi setiap persoalan pergumulan dalam pelayanan. Sehingga sama seperti Rasul Paulus pernah mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi saudara-saudara, pada dasarnya sebagai pelayan, orang ini cuma alat Tuhan, sarana yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil, untuk melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Karena itu bersandarlah pada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri kita sendiri, tetapi andalkan Tuhan. Di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, maka pasti kita dapat menjalankan tugas-tugas pelayanan dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian yang sudah dipersiapkan. Bagai burung raja wali, ku akan terbang tinggi, mengatasi
selalu ada di hatiku dan tak akan pernah berubah. Kasih-Mu Yesus di dalam hidupku. Kaulah yang pertama, Kaulah satu-satunya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kasih dan sayang-Mu memenuhi hidupku, tiada yang seperti-Mu. Kau selalu ada di hatiku. Kau selalu ada di hatiku. Kaulah yang pertama, Kau selalu ada, selalu di hatiku. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan. Firman Tuhan berkata, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah kamu masing-masing memberikan dengan kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Sambil mengumpulkan persembahan syukur, kita nyanyikan NKB nomor 199, Sudahkah yang terbaik Kuberikan. Sudahkah yang terbaik Kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa. Kembali lagi kami datang kepadamu Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Tuhan boleh menyertai dan menuntun perjalanan kehidupan kami sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh beribadah dalam satu persekutuan wanita kaum ibu Jemaat Gemim Kalvari Malalayang 1. Kami boleh menyanyi bersama, boleh berdoa, bahkan boleh belajar kebenaran firman Tuhan.
Kami bersyukur karena Engkau memberikan Roh Kudus menuntun kami semua, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami, terutama melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Berikan kami semangat, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, berikan kami kekuatan, supaya apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab pelayanan dapat kami kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami mau berdoa untuk kami sebagai wanita kaum ibu dalam tugas kerja kami di tengah keluarga, jemaat, dan dalam hidup bermasyarakat. Engkau akan menuntun kami supaya kami dapat melaksanakan tugas-tugas kami seturut kehendak Tuhan. Pakailah kami untuk menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Kami pun berdoa ya Tuhan, untuk persekutuan wanita kaum ibu Jemaat Gemim Kalvari Malalayang 1. Kami berdoa untuk komisi kategorial wanita kaum ibu jemaat. Tuhan memberkati komisi yang ada di dalam mereka menjalankan tugas pelayanan. Biarlah mereka boleh bekerja bersama-sama melaksanakan tugas pelayanan yang ada. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Demikian juga dengan pengurus wanita kaum ibu dari kolom 1 sampai kolom 17. Tuhan memberkati supaya mereka pun dapat menjalankan tugas-tugas pelayanan yang ada. Juga kepada seluruh anggota wanita kaum ibu jemaat, biarlah kami pun dapat menopang pekerjaan pelayanan yang ada. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Jaga dan lindungi kami. Biarlah kami terus membangun hidup rumah tangga yang takut akan Tuhan. Kami mau bersyukur sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, karena Engkau memberikan waktu dan kesempatan lagi bagi bangsa negara kami. Di bulan Agustus ini, di tahun ini kami boleh memperingati perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan yang boleh kami raih. Dan terima kasih untuk perlindungan penyertaan Tuhan selama 75 tahun membangun bangsa negara Indonesia tercinta. Kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Indonesia tetap jaya, dan biarlah kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Biarlah masyarakat hidup aman, damai, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami agar supaya sebagai wanita kaum ibu kami boleh mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi kami dengan melakukan hal-hal yang baik, yang bermanfaat bagi bangsa dan negara kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa bagi ibu-ibu yang sedang bergumul karena sakit, yang sedang dalam proses pemulihan. Biarlah kuasa-Mu Engkau nyatakan di dalam kehidupan mereka. Bagi wanita kaum ibu yang sudah lanjut usia, Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan serta semangat bagi mereka. Demikian juga mereka yang sedang bergumul dengan berbagai persoalan kehidupan, Tuhan yang akan menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami sudah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami untuk kami bawa
dan dipakai bagi pekerjaan pelayanan-Mu. Berkatilah persembahan yang ada supaya dapat bermanfaat untuk pelayanan gereja. Bapa di surga, kami menyerahkan akan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Inilah Tuhan doa, syukur, dan permohonan kami. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang kita berdiri. Kita akan menutup ibadah ini dengan menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 336, Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam suka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Terimalah berkat Tuhan. Tangan Tuhan yang lembut senantiasa merangkul kita. Mata Tuhan yang tak terbatas selalu menilik dan mengawasi kita. Hikmat Tuhan yang menuntun senantiasa menjadi sumber berpikir, berkata, dan bertindak kita. Roh Tuhan yang berkuasa selalu menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikianlah ibadah. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah ibadah kita pada saat ini boleh selesai dengan baik. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kita boleh lagi diberkati lewat pujian, doa, penyembahan, terlebih firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Bapak Pendeta Trevi Kandau, Master Teologia. Tuhan kiranya memberkati Bapak bersama dengan keluarga, dan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama
boleh menjadi kekuatan pun pedoman bagi kita ibu-ibu dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Sekali lagi Tuhan memberkati. Dan saat ini kita akan masuk dalam sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Wanita Kaum Ibu. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Heli Meo Pongo. Kami persilakan. Shalom, damai di hati. Yang kami hormati dan kasihi dalam Yesus Kristus, Kadim kita pada saat ini, Bapak Pendeta Trevi Kando, Master Teologi, Ketua Wanita Kaum Ibu Jemaat Kalvari Malalayang 1, Ibu Penatua Selvi Kodong Menayang, Komisi WKI Jemaat Kalvari yang hadir pada saat ini, UPK dari kolom 1 sampai dengan kolom 17 Jemaat Kalvari, dan semua ibu-ibu Jemaat Kalvari yang dapat mengikuti ibadah wanita kaum ibu tingkat jemaat pada saat ini. Pertama-tama patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena penyertaan Tuhan sehingga kita wanita kaum ibu Jemaat Kalvari dapat beribadah bersama walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing melalui YouTube. Kita semua bersyukur pada kesempatan ini karena walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 kita tetap dapat beribadah memuji Tuhan dan tidak mengurangi kerinduan kita untuk mengucap syukur, memuji dan membesarkan nama Tuhan lewat persekutuan wanita kaum ibu Jemaat Kalvari pada saat ini. Tadi kita sudah beribadah bersama, di mana kita sudah mendengarkan sabda firman, di mana kita diingatkan melalui pengalaman Rasul Paulus dan Silas ketika mereka memberitakan Injil, di mana begitu banyak tantangan dan hambatan yang mereka lalui. Begitu juga kita sebagai ibu-ibu tidak lepas dari tantangan dan rintangan ketika kita akan melaksanakan pemberitaan Injil untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi sebagaimana Paulus dan Silas, mereka mempunyai keyakinan kepada Tuhan dan mereka percaya Tuhan akan menolong mereka. Begitu juga dengan kita, Roh Kudus menolong kita ketika kita mendapat tantangan dan rintangan untuk memberitakan Injil. Dan Tuhan berikan kemampuan kepada kita karena kita boleh mengandalkan Tuhan ketika kita menghadapi tantangan sebagaimana pengalaman iman Rasul Paulus dan Silas. Kita juga yakin dan percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita untuk boleh memberitakan Injil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini tidak akan menghalangi kita, apalagi kita sebagai ibu-ibu, untuk memberitakan Injil untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih. Shalom. Terima kasih kepada Ibu Wakil Ketua Komisi Pelayanan Wanita Kaum Ibu Jemaat Gemim Kalvari, Ibu Heli Meo Pongo yang sudah menyampaikan sambutan. Tuhan kiranya memberkati. Dan saat ini kita akan mendengarkan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Ibu Christine Van Harling sebagai penanggung jawab atau tuan rumah pada ibadah Wanita Kaum Ibu tingkat jemaat saat ini. Kepada Ibu kami persilakan. Shalom, damai di hati. Puji syukur kepada Tuhan karena atas kasih sayang dan penyertaan-Nya sehingga ibadah wanita kaum ibu tingkat jemaat pada saat ini sudah dapat berjalan dengan baik. Kami dari wanita kaum ibu Jemaat Kalvari Kolom 3 selaku tuan rumah ibadah pada saat ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Trevi Kando yang pada
kesempatan ini sudah membagikan berkat firman Tuhan untuk kita semua. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Pendeta beserta keluarga dan juga memberkati dalam tugas dan pelayanan sehari-hari. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Komisi Wanita Kaum Ibu yang sudah bersama dengan kami saat ini di dalam ibadah, dan juga kepada seluruh wanita kaum ibu yang sudah mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada saat ini akan semakin memperkuat dan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Dan tentunya untuk bisa dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ucapan terima kasih juga berturut-turut kami sampaikan kepada prokantor kita pada sore hari ini, yaitu Ibu Agnes Sambur dan Ibu Linda Bernardus Desiala, kepada keyboardis Saudari Bevri Mait, kepada para kostor Bapak Maksela dan Ibu Sandala Bawotong, dan tentu saja ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tim multimedia. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati segala upaya dan pelayanan yang telah dilakukan selama ini, yang tentu saja dilakukan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, kami dari Wanita Kaum Ibu Jemaat Kalvari Kolom 3 mengucapkan banyak terima kasih, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Shalom, damai di hati, shalom. Terima kasih. Bapak Pendeta Trevikando dan ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah seluruh rangkaian acara kegiatan ibadah Wanita Kaum Ibu tingkat jemaat yang boleh dilaksanakan hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua, dan sampai bertemu lagi dalam ibadah Wanita Kaum Ibu di bulan depan. Kiranya kita semua boleh diberkati dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Shalom.